Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana kabarnya teman-teman semua di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar gitu ya. Baik, teman-teman kelas 2 yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita berkaitan dengan persamaan garis lurus serta gradien. Pada pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah memahami atau mempelajari tentang menentukan atau membuat suatu persamaan garis lurus dan memahami konsep tentang gradien. Sehingga pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi berkaitan dengan gradien, yaitu tentang gradien garis yang saling sejajar dan gradien yang saling tegak lurus. Baik, tanpa berlama-lama kita akan langsung saja masuk ke materi kita yang pertama, yaitu tentang gradien garis yang sejajar. Baik, untuk memahami tentang gradien garis sejajar akan saya sampaikan sedikit ilustrasi di sini. Baik, di sini kalau kita perhatikan ada dua buah garis, yaitu garis A dan garis B. Nah, sebelum kita jauh kita mempelajari tentang gradien yang saling sejajar, ya, dua garis yang saling sejajar, maka kita pahami dulu syarat dari sejajar, ya. Syarat dari garis itu sejajar seperti apa, ya. Di sini garis A dan garis B disebut sejajar jika, ya, yang pertama garis A dan B itu tidak memiliki titik potong, ya. Jadi ketika A diperpanjang dan B ini diperpanjang, itu maka mereka tidak akan menemukan titik potongnya, ya. Dan kemudian yang kedua, memiliki arah yang sama. Ya, jelas di sini A dan B memiliki arah yang sama, ya, sama-sama ke kanan dan ke atas, ya. A ke kanan ke atas, B juga ke kanan ke atas. Baik. Kemudian yang ketiga, memiliki kemiringan yang sama, ya. Karena di sini kita mempelajari gradien, jelas di sini kemiringannya A dan B juga harus sama. Sehingga di sini untuk memiliki kemiringan yang sama, otomatis nanti garis A dan garis B itu tidak memiliki titik potong, seperti itu ya. Baik, kata kuncinya di sini memiliki kemiringan yang sama. Sehingga kalau kedua garis di sini memiliki kemiringan yang sama, secara otomatis memiliki gradien yang sama, ya. Jadi untuk gradien A dan gradien B, ya, gradien garis A dan gradien garis B itu nilainya sama, sehingga di sini berlaku M1 sama dengan M2, atau di dalam ilustrasi di sini untuk M1 itu saya ilustrasikan sebagai gradien garis A, dan M2 itu saya ilustrasikan sebagai atau mewakili gradien garis B. Jadi ketika kedua garis ini saling sejajar, maka untuk nilai gradiennya atau nilai kemiringannya itu juga sama, gitu ya. Baik, nanti untuk detail materinya itu bisa dipelajari di materi masing-masing yang sudah saya sampaikan di portal, gitu ya. Baik, insya Allah cukup mudah. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang gradien tegak lurus, ya. Berbeda dengan gradien yang saling sejajar tadi, maka di sini akan saya sampaikan satu buah ilustrasi gradien tegak lurus. Nah, kalau kita perhatikan di sini terdapat dua buah garis yang saling berpotongan, ya. Dan di sini bukan hanya sekedar saling berpotongan, tetapi di sini memiliki aturan. Aturannya apa? Ketika F dan G di sini saling berpotongan, maka akan membentuk suatu sudut, ya. Baik, karena di sini yang akan kita pelajari tegak lurus, maka garis F dan garis G disebut tegak lurus jika yang pertama terletak pada satu bidang datar, ya. Ini memiliki bidang yang sama. Jadi ketika garis F dan garis G ini dipertemukan harus dalam satu bidang yang sama. Kemudian yang kedua,
berpotongan di salah satu titik ya. Kalau kita perhatikan di sini antara F dan G itu berpotongan di antara nilai 1 sampai 2 ya di X-nya, kemudian di Y-nya juga di antara 1 sampai 2 gitu ya. Baik, dan yang terakhir karena di sini tegak lurus, maka perpotongan F dan G di sini membentuk suatu sudut yaitu 90 derajat gitu ya. Karena tegak lurus jadi semua sisinya di sini sama ya, besar sudutnya sama. Baik, selanjutnya kata kuncinya adalah memiliki kemiringan yang berbeda ya. Jelas di sini arahnya G ke kanan atas dan sedangkan F di sini letaknya di kiri atas. Jelas di sini kemiringannya berbeda. Sehingga kata kuncinya, jika kedua garis memiliki kemiringan yang berbeda, maka di sini gradiennya tegak lurus. Ya, ingat di sini harus tegak lurus ya. Sehingga ketika gradien di sini tegak lurus, maka di sini berlaku M1 dikalikan dengan M2 sama dengan negatif 1. M1 di sini itu merupakan kemiringan gradien yang pertama, dan M2 di sini itu merupakan kemiringan gradien yang kedua. Ya. Jadi gradien pertama dikalikan dengan gradien kedua itu nilainya sama dengan min 1. Sehingga dapat kita simpulkan menjadi seperti ini. Untuk menentukan gradien ya, maka nilainya sama dengan negatif 1 per gradien kedua. Atau bisa juga untuk menentukan gradien kedua sama dengan negatif 1 dibagi dengan gradien pertama gitu ya. Nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya sudah saya sampaikan di materi, jadi silahkan dipelajari, dipahami contoh soalnya, dan nanti jika teman-teman mengalami kesulitan dalam memahami, nanti bisa langsung menghubungi saya lewat WA pribadi gitu ya. Baik. Kemudian yang terakhir di sini adalah tugas. Silahkan untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan karena itu merupakan salah satu komponen bentuk penilaian pada pertemuan kali ini. Gitu ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat gitu ya. Baik, apabila saya dalam menyampaikan materi banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.